Selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Aulia dan bersama saya ada 4 tamu spesial yang akan berdiskusi tentang aquaponik sebagai bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan. Kita tahu, sistem aquaponik ini memadukan pertanian dan perikanan dan sangat potensial untuk diterapkan di masyarakat urban maupun pedesaan. Tapi, bagaimana nih caranya untuk memastikan bahwa konsep ini dipahami dan diterima luas oleh masyarakat? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita mulai, mari saya persilakan para tamu untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih buat Mbak Aulia. Perkenalkan, nama saya Bintang Firly, saya dari Fakultas Pertanian. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk host dan juga staf yang telah mengundang saya pada podcast hari ini. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Saya Rizky Aji Pratama dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, di sini nama saya adalah Danendra Saki Wibisono dari Penyuluhan Pertanian. Dan saya Muhammad Isrul Rajaba dari Penyuluhan Pertanian juga. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang untuk memulai, mungkin Mas Bintang bisa menjelaskan secara singkat apa itu aquaponik dan kenapa ini relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Nah oke, saya akan coba jelasin ya. Aquaponik itu dalam pertanian yang gabungin budidaya ikan dengan tanaman gitu kan. Untuk caranya sendiri gimana? Caranya itu air yang mengandung limbah ikan atau kotoran ikan, ntar itu kita pakai untuk nyuburin tanaman. Sementara tanaman itu untuk murniin air, kan ntar dibalikin tuh ke kolam ikannya. Nah ini tuh relevan banget ya untuk konteks pembangunan berkelanjutan, karena aquaponik sendiri tuh pertama ya minim penggunaan air, kedua minim pupuk kimia, ketiga tuh lahan yang dipakai tuh minim banget atau kecil banget untuk ngasilin tanaman pangan gitu kan. Jadi aquaponik itu bukan hanya inovatif secara teknologi ya, tapi juga berdampak lingkungan yang positif. Mas Rizky nih, dari sudut pandang komunikasi, gimana sistem ini bisa diperkenalkan dengan baik ke masyarakat yang mungkin belum terlalu akrab? Tadi bagaimana sistem ini diperkenalkan kepada masyarakat, seperti itu kan? Jadi pendekatan komunikasi pembangunan di sini sangat penting. Aquaponik itu sering dianggap sebagai konsep yang rumit oleh masyarakat. Jadi perlu menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan relevan dengan masyarakat. Dalam menjelaskannya perlu menggunakan media yang tepat seperti video tutorial, lokakarya, bahkan demonstrasi secara langsung. Itu bisa banget membantu masyarakat dalam memahami. Selain itu, penting juga untuk melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam proses komunikasi ini. Oke, untuk Mas Nendra nih, Anda kan salah satu penggiat aquaponik di komunitas lokal. Nah, bisa ceritakan nggak nih pengalaman Anda dalam memperkenalkan sistem ini ke masyarakat? Kira-kira itu apa sih tantangan yang Anda hadapi? Menurut pengalaman saya, menunjukkan bahwa banyak orang tertarik. Namun, tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman dan kesalahpahaman tentang cara kerja aquaponik. Banyak yang berpikir bahwa ini adalah sistem yang mahal ataupun sulit untuk dioperasikan. Oleh karena itu, kami sering mengadakan pelatihan praktis di komunitas, di mana warga bisa melihat langsung bagaimana sistem ini bekerja dan mendapatkan penjelasan detail, dan ini membantu mengurangi rasa skeptis mereka. Oke, terima kasih Mas Nendra. Sekarang aku ingin nanya nih ke Mas Raja. Anda kan sebagai praktisi dari NGO lingkungan. Nah, bagaimana Anda melihat dampak aquaponik dalam proyek pembangunan berkelanjutan yang Anda kerjakan nih? Aquaponik ini sangat efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pertanian yang ramah lingkungan. Di banyak wilayah yang kami dampingi, sistem ini tidak hanya membantu meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga memberi mereka keterampilan baru. Melalui komunikasi yang baik, kami juga membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program ini, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terus menjalankan setelah program selesai. Wow, menarik sekali ya.
Tapi sekarang saya ingin kembali nih ke Mas Nendra. Menurut Anda, bagaimana peran media dan teknologi dalam menyebarkan konsep aquaponik ini secara lebih luas? Media dan teknologi memiliki peran yang sangat besar, terutama untuk memperkenalkan ide ini ke generasi muda ataupun masyarakat urban. Video tutorial di platform seperti YouTube, misalnya, bisa menjadi alat komunikasi yang sangat efektif. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, mengatasi masalah, dan menunjukkan hasil data dari penggunaan aquaponik. Teknologi digital juga memungkinkan adanya aplikasi yang dapat memantau kinerja sistem aquaponik secara real time, sehingga memudahkan pengguna baru. Baik, terima kasih untuk Mas Nendra. Sekarang saya ingin berpindah ke Mas Bintang. Oke, Mas Bintang, sebagai pakar nih, apakah Anda melihat potensi pengembangan teknologi lebih lanjut dalam sistem aquaponik? Pastinya sih, Mbak, karena contohnya sekarang aja teknologi kayak sensor otomatis untuk memantau kualitas air, pH, nutrisi itu udah berkembang banget di mana-mana. Ini tuh mempermudah banget buat pengelolaan sistem aquaponik, terutama bagi para pemula ya. Nah, kedepannya kita sendiri tuh bisa membayangkan gitu, gimana sistem yang lebih terintegritas dengan adanya teknologi Internet of Things, di mana semuanya dapat dipantau dan diatur dari jarak jauh. Baik semuanya, sekarang mari kita bahas tentang yang lebih spesifik. Mas Nendra, di lapangan apa nih tantangan utama dalam mengkomunikasikan aquaponik kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, Mas? Gimana nih? Nah, tantangan terbesarnya adalah keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap informasi. Tidak semua orang terbiasa dengan teknologi, sehingga kami harus lebih kreatif dalam menyampaikan informasi. Misalnya, kami menggunakan simulasi fisik dan pelatihan langsung untuk memperlihatkan cara kerja aquaponik ini, dan bukan hanya mengandalkan brosur ataupun presentasi saja. Nah, saya setuju. Dan ditambah lagi, di beberapa wilayah, kami juga harus beradaptasi dengan budaya lokal. Tidak semua masyarakat langsung menerima konsep baru, apabila jika ini menyangkut cara bertani yang sudah mereka jalani selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kita komunikasi pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan yang menghargai kearifan lokal. Wah, terima kasih ya mas-mas kalian atas wawasan yang sangat berharga ini. Dari diskusi kita nih, jelas bahwa komunikasi pembangunan memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan menerapkan sistem aquaponik sebagai solusi yang berkelanjutan. Nah, mulai dari penggunaan teknologi hingga pemberdayaan komunitas, komunikasi yang efektif adalah kunci dari keberhasilan. Oke, karena udah di penghujung acara, jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Bintang, Mas Rizky, Mas Nendra, dan juga Mas Raja atas partisipasinya dalam diskusi ini. Untuk para pendengar, semoga episode ini menginspirasi dan memberikan wawasan baru tentang aquaponik dan pentingnya komunikasi pembangunan. Sampai jumpa di episode berikutnya.